Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sugeng sonten anak-anak hebat, pripun pawartanipun? Rahayu. Semoga anak-anak semua dan wali santri SD Antawirya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini di tanggal 10 Mei 2021 bertepatan dengan hari ke-28 kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ustazah yakin pasti santri SD Antawirya tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah jam 4 sore. Pastinya mama-mama di rumah, bunda-bunda di rumah sudah menyiapkan makanan dan minuman yang lezat untuk berbuka puasa. Kira-kira siapa ya yang hari ini membantu mamanya memasak? Nah, Ustazah yakin pasti anak-anak semua selalu membantu mamanya atau ibunya memasak. Nah, ini anak-anak semua sudah menyiapkan makanan yang lezat, sudah menyiapkan minuman yang segar. Tapi tunggu dulu ya, jangan dimakan atau diminum terlebih dahulu. Kita tunggu sampai waktu berbuka puasa tiba. Nah, nanti jika waktu berbuka puasa tiba, baru kita makan dan kita minum. Nah, ini bicara tentang makan, bicara tentang minum. Kira-kira anak-anak tahu mboten nggih bahwasannya makan dan minum itu ada adabnya. Kira-kira apa saja ya adabnya? Nah, pada kesempatan sore hari ini Ustazah akan menyampaikan adab ketika makan dan minum. Nah, mari kita bahas ya anak-anak. Nah, yang pertama, adab makan dan minum. Makan dan minuman yang kita makan itu harus benar-benar yang halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, di sini yang dimaksud halal itu ada dua macam ya. Yang pertama, halal cara memperolehnya. Nah, yaitu makanan dan minuman yang kita dapatkan itu hasil dari kerja keras kita, bukan makanan atau minuman yang kita dapatkan dari hasil mencuri, mengambil orang lain atau merampok. Ini contohnya ada buah dan sayur. Nah, buah dan sayur ini adalah makanan yang halal. Tapi jika kita mendapatkannya dari mencuri, mendapatkannya dari merampok, makanan tersebut jadi tidak halal. Yang kedua, makanan dan minuman itu benar-benar makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi, seperti sayur, buah, daging ayam atau daging sapi, bukan daging babi, bangkai, darah atau minuman keras. Karena dalam agama Islam, daging babi, darah atau bangkai itu haram untuk dikonsumsi. Nah, untuk adab yang kedua yaitu makanan dan minuman itu memang sehat untuk dikonsumsi. Tapi sebaiknya makanan dan minuman tersebut dimasak terlebih dahulu agar dapat menyehatkan tubuh kita. Selain itu, apabila makanan dan minuman itu membahayakan bagi tubuh kita, sebaiknya kita tinggalkan. Untuk adab yang ketiga adalah sebelum makan, cucilah tangan kita sampai benar-benar bersih. Nah, jadi sebelum makan hendaknya kita mencuci tangan kita terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Usahakan menggunakan sabun dan air mengalir. Mengapa? Karena hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena sebagian besar mungkin tangan kita itu masih kotor dan mengandung banyak kuman. Perlu diingat ya,
bahwasannya agama Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Untuk adab yang keempat adalah mulailah makan dan minum dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum makan dan minum. Ustazah yakin ini anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 pastinya sudah hafal dengan doa makan. Nah, ada alangkah baiknya kita baca doa makan bersama-sama nggih, agar kita semakin hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, bagaimana Ustazah jika kita lupa membaca doa di awal makan? Nah, jika lupa berdoa di awal makan, anak-anak bisa membaca doa basmalah di tengah-tengah makan, atau membaca doa bismillahi awaluhu wa akhiruhu, ya. Jadi perlu diingat, jika sampean lupa membaca doa di awal makan atau doa sebelum makan, sampean bisa membaca doa bismillahi wa awaluhu wa akhiruhu. Untuk adab yang kelima adalah makan dan minum menggunakan tangan kanan, ya. Tangan kanan, karena Rasulullah mengajarkan pada kita agar selalu makan dan minum menggunakan tangan kanan, bukannya tangan kiri, karena setan itu makan dan minumnya menggunakan tangan kiri. Jadi anak-anak di rumah kalau makannya menggunakan tangan kiri, hati-hati, itu makannya sambil ditemani sama setan, ya. Jadi mulai sekarang kalau makan gunakan tangan yang kanan, yang ini, nggih. Nah, untuk adab yang keenam yaitu ambillah makanan yang di dekat kita, terutama ketika sampean makan bersama, ya. Usahakan untuk mengambil makanan yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Bagaimana jika sampean ingin makan tapi makanannya jauh sama sampean? Jadi makanannya bisa didekatkan terlebih dahulu, nggih. Setelah makanan itu dekat dengan sampean, baru sampean ambil makanan tersebut. Untuk adab yang ketujuh adalah usahakan makan dan minum sambil duduk. La yasrobanna akadukum qaiman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Ustazah yakin ini pasti anak-anak sudah hafal hadis ini, karena dulu waktu di sekolah anak-anak selalu mengingatkan temannya jika ada yang makan dan minum sambil berdiri, langsung diingatkan la yasrobanna. Nah, untuk itu anak-anak selalu diingat nggih hadisnya, la yasrobanna akadukum qaiman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Adab yang ke-8, apakah itu? Adab yang ke-8 adalah tidak mencela makanan. Nah, jadi jika kita tidak sedang berselera makan atau tidak suka pada makanan tersebut yang disajikan, anak-anak tidak usah mencelanya. Akan lebih baik jika kita diam atau tidak memakan makanan tersebut, karena pada hakikatnya makanan itu adalah rizki, ya. Rizki itu adalah pemberian dari Allah, sehingga apabila kita mencela makanan, itu sama halnya kita mencela rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk adab yang ke-9 adalah tidak menggunakan makanan dan minuman itu untuk mainan, dan makanlah sedikit demi sedikit, ya. Jangan langsung dijejalkan. Kalau mulutnya penuh, dihabiskan terlebih dahulu, baru kalau sudah habis baru disuap lagi, ya. Dan untuk adab yang ke-10 adalah makan jangan sampai terlalu kenyang dan berlebihan. Rasulullah mengajarkan pada umatnya agar tidak berlebihan dalam makan dan minum. Beliau menyarankan agar seseorang makan dan minum dalam kadar yang sedikit,
cukup makan beberapa suapan dengan kadar yang dapat menegakkan punggungnya. Nah, jika seseorang merasa tidak cukup dengan makanan dan minumannya, bisa menambah, tetapi hendaknya kadar makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak melebihi kadar 2/3 perut. Nah, ini dimaksudkan agar bisa menyisakan 1/3 perutnya untuk bernapas dengan mudah. Selanjutnya, menghabiskan makanan di dalam piring kita. Jadi ketika makan, hendaknya seluruh makanan yang kita ambil harus kita habiskan. Jangan sampai ada yang tersisa, karena makanan itu mengandung berkah. Oleh karena itu, hendaknya ketika mengambil makanan tidak perlu terlalu banyak, karena kalau kita mengambil terlalu banyak dan tidak habis, itu akan menjadikan mubazir. Untuk adab yang ke-12 adalah tidak menghabiskan minuman dalam sekali teguk. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika minum hendaknya kita tidak menghabiskannya dalam sekali teguk. Usahakan meneguk sampai 2-3 tegukan sebelum menghabiskannya. Dan hendaknya menghindari menghembuskan nafas dalam tempat minum. Untuk adab yang ke-13 adalah tidak meniup makanan yang panas. Mengapa kita tidak boleh meniup makanan yang panas? Yang pertama, karena dapat memindahkan mikroorganisme dari mulut kita ke makanan atau minuman, ya. Jadi larangan meniup makanan dan minuman ini sebenarnya berkaitan dengan kebersihan makanan, ya. Nafas atau tiupan kita itu bisa memindahkan mikroorganisme atau kotoran dari mulut kita menuju ke makanan atau minuman. Nah, mikroorganisme yang terjebak di makanan dan minuman itu nanti bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah dapat menyebarkan virus. Nah, jadi mulut dan nafas kita itu bisa mengandung virus. Ketika kita meniupkan makanan dan minuman, itu virusnya bisa menyebar menuju makanan dan minuman dengan cepat. Nah, kalau gitu berarti virusnya kemudian bisa menularkan ke orang lain jika kita memberikan makanan dan minuman tersebut kepada orang lain. Jadi sebaiknya jika makanan dan minuman tersebut panas tidak usah ditiup. Dan yang terakhir adalah mengakhiri makan dengan doa. Nah, pastinya ini anak-anak juga sudah hafal ya doa sesudah makan. Dan coba kita baca bersama-sama doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu tadi adalah doa sesudah makan. Nah, anak-anakku, kita sudah tahu tentang adab makan dan minum. Semoga kita bisa menerapkan adab makan dan minum agar makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi berkah dan insya Allah bisa menjadikan tubuh kita sehat sehingga kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas tentang adab makan dan minum. Sedikit dari Ustazah tadi, semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua. Ustazah akhiri, ila liqa, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.